Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Anisetus Arianto Masur Lampur, NPM 17040208063. Program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Berbicara tentang bahasa Indonesia menuju bahasa internasional, beberapa para ahli bahasa Indonesia mengemukakan bahwa bahasa Indonesia itu sangat berpotensi untuk menjadi bahasa internasional. Bahkan pada tahun 2005, Collins mengungkapkan bahwa telah menunjukkan betapa potensialnya bahasa Indonesia atau Melayu menjadi bahasa dunia atau internasional dilihat dari sisi sejarahnya. Di sisi lain, saat ini sudah banyak ahli atau komunitas sarjana dari mancanegara yang mengkhususkan diri untuk mempelajari bahasa Indonesia. Jadi di sini teman-teman, Collins berpendapat bahwa sejarah dari bahasa Indonesia itu memiliki pengaruh besar untuk potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dan di sisi lain juga ada beberapa ahli atau komunitas mancanegara yang mengkhususkan diri datang ke Indonesia untuk mempelajari bahasa Indonesia atau Melayu. Berbicara tentang kepotensian bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, dilihat dari beberapa faktor yang mendukung atau yang mempengaruhinya. Secara garis besar, faktor tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor yang berasal dari bahasa itu sendiri, yang biasa disebut dengan istilah faktor intrabahasa, dan juga faktor yang berasal dari luar bahasa tersebut, yang biasa disebut faktor ekstra bahasa. Pengelompokan mengenai faktor intrabahasa dan ekstra bahasa sering kita temukan secara bersamaan, apalagi di saat pengelompokan bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Nah, berbicara tentang pengelompokan ini merupakan salah satu cara untuk memudahkan cara pandang kita terhadap potensi bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Yang pertama, berbicara tentang faktor intrabahasa. Berbicara tentang faktor intrabahasa, antara lain meliputi salah satunya yaitu sistem bahasa. Berkaitan dengan sistem bahasa, Indonesia sudah dikatakan mapan dalam hal sistem bahasanya. Artinya di sini berbagai aspek yang terkait dengan bahasa Indonesia sudah diatur dan sudah dibakukan. Bahasa Indonesia telah memiliki sistem ejaan yang mapan, yakni yang diberlakukan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, atau yang biasa kita kenal yaitu EYD. Nah, hal ini salah satu pedoman atau petunjuk untuk kita warga negara Indonesia maupun mancanegara yang mengkhususkan diri mempelajari tentang bahasa Indonesia, yaitu ada satu pedoman atau peluang untuk memudahkan kita mempelajarinya, yaitu pemerintah telah menerbitkan buku, yaitu buku ejaan yang disempurnakan. Nah, tujuan dari pemerintah untuk menerbitkan buku ini yaitu salah satu cara supaya mengantisipasi pengaruh bahasa lain dan untuk pengembangan peristilahan bahasa Indonesia. Nah, maka hal tersebut salah satu caranya yaitu dengan menerbitkan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Di sisi lain juga pemerintah menerbitkan salah satu buku yaitu buku pedoman utuh umum pembentukan istilah. Nah, hal ini juga salah satu cara supaya tidak terjadinya pengaruh bahasa lain dan tujuannya juga untuk pengembangan peristilahan bahasa Indonesia. Terus yang kedua yaitu faktor ekstra bahasa. Berbicara tentang faktor ekstra bahasa, di sini terbagi ke dalam dua hal lagi, yaitu faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung dan juga faktor yang mempengaruhi secara tidak langsung. Nah, yang pertama yaitu faktor ekstra bahasa yang mempengaruhi secara langsung adalah jumlah penutur bahasa Indonesia dan sikap penutur bahasa Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa hal tersebut lebih kepada penutur dan sikap penutur. Penutur tersebut yaitu salah satunya warga negara Indonesia. Nah, kenapa warga negara Indonesia dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi secara langsung? Itu dikarenakan warga negara Indonesia yaitu menggunakan bahasa nasionalnya yaitu bahasa Indonesia.
Terus yang kedua yaitu faktor ekstra bahasa yang mempengaruhi secara tidak langsung. Nah, hal tersebut meliputi yang pertama, daya tarik kekayaan alam Indonesia dan juga budaya Indonesia. Nah, yang pertama yaitu kekayaan alam Indonesia. Kekayaan alam Indonesia sangat melimpah sehingga menjadi daya tarik bagi pelaku ekonomi dari mancanegara untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, ketika para pelaku bisnis maupun ekonomi dari mancanegara berinvestasi di Indonesia, otomatis nanti mereka akan mempelajari tentang bahasa Indonesia. Nah, dari hal tersebut sehingga mereka bisa tahu dan bisa berbicara bahasa Indonesia. Terus yang berikutnya yaitu dari segi budaya Indonesia. Berbicara tentang budaya Indonesia telah menjadi daya pikat yang sangat luar biasa dari wisatawan asing untuk datang dan menyaksikan berbagai kearifan lokal budaya Indonesia. Nah, hal ini menjadi salah satu faktor atau pengaruh sehingga bahasa Indonesia bisa menjadi potensi bahasa internasional. Alasan lain kenapa menjadi daya pikat wisatawan asing untuk datang ke Indonesia yaitu karena pembawaan diri serta penerimaan diri dari warga negara Indonesia sendiri. Karena penerimaannya sangat terbuka dan sangat ramah sehingga membuat warga negara asing ataupun wisatawan asing datang ke Indonesia tanpa rasa takut untuk datang mengunjungi dan melihat kearifan lokal serta keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Terus yang berikutnya, bukan hanya dari segi budaya, terus keberagaman suku maupun kearifan lokal yang ada di Indonesia. Sisi lain juga yaitu media massa elektronik, khususnya di sini yaitu radio. Radio yang disiarkan secara internasional, misalnya BBC, Radio Australia, Suara Amerika atau Voice of America, dan Radio Belanda secara rutin mempunyai siaran dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini partisipasi ataupun cara dari media massa elektronik, yaitu khususnya radio, yaitu menyiarkan menggunakan bahasa Indonesia, menjadi peluang untuk bahasa Indonesia menuju kepada potensi untuk menjadi bahasa internasional. Nah, dengan beberapa media massa elektronik, terus keberagaman budaya, kearifan lokal, serta beberapa pandangan para ahli, yaitu dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Nah, di sini saya menyarankan kita sebagai pengguna bahasa Indonesia harus mendukung arah tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia dan lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia daripada bahasa asing. Nah, ini merupakan salah satu cara dari kita supaya mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Terima kasih.